Suara ya? Sumpah suara loh ini. Jadi hari ini aku berada di daerah Tasikmalaya. Di sini kita coba menjelajahi sebuah bangunan yang mana bangunan ini menyimpan kisah salah satu gadis pernah gandir di situ dalam posisi dia lagi hamil, cuy. Sekarang posisiku ini ada di bagian depan, teman-teman ya. Nah, untuk bangunannya itu ada di bagian sana dan kita harus jalan kaki melusuri apa namanya ini, rumput-rumput yang lumayan agak tinggi. Tapi alhamdulillahnya di sini ada jalan setapak, teman-teman ya. Oh ya, ini udah belum tengah malam sih. Ini jam berapa ya, teman-teman ya? Bentar, kita lihat jam dulu. Ini jam 22.58. Sebentar lagi itu jam 11 ya, teman-teman ya. Ya, jadi ini adalah konten pertamaku di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Di sini kita bakal menjelajahi sebuah restoran sekaligus ada rumah di belakangnya, yang mana rumah tersebut atau restoran ini terbengkalai sebelum COVID-19. Jadi kurang lebihnya 6 tahun bangunan ini ditinggalkan. Lumayan cukup lama sih, teman-teman ya. Tapi aku lebih tertuju sama kisahnya yang ada di sini, yang mana ada salah satu gadis yang depresi kemudian dia gantung diri di bagian bangunan itu. Mungkin nanti kita cerita di TKP aja, teman-teman ya. Kita fokus jalan dulu karena jalan ini agak rimut, aku udah dolar. Ini ada jeruk balik nih, tapi ukurannya masih agak kecil ya. Suara jangkrik bergemuruh, teman-teman ya, di tengah malam di daerah Tasik. Ya, aku nggak tahu pemilik dari restoran ini siapa. Yang jelas gue mendapatkan info dia adalah orang kaya di sini dulu, teman-teman ya. Dan masalah tempat ini terbengkalai itu gara-gara apa, ini masih agak simpang siur juga sih, bisa dibilang minim informasi, teman-teman ya. Siapa dan kenapa tempat ini jadi terbengkalai. Intinya sebelum COVID-19 tempat ini jadi terbengkalai. Wow, ini banyak pohon-pohon di bagian sini. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayaknya bagian restoran-restorannya. Dan ada bangunan sampai ke bagian sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku nggak nyorot ke bagian ini, teman-teman ya. Kabarnya sih bagian sini ada yang tinggal anak pang-pangan atau anak homeless gitu ya, di bagian ujung. Jadi aku nggak terlalu mengganggu dia yang sedang beristirahat. Sementara bagian sini, ini adalah bagian tempat makannya dulunya. Aku takutnya ada ular ya, karena ini udah rimbun banget, teman-teman ya. Permisi. Ini serem banget ini. Atap-atapnya udah jebol. Nggak ada meja ataupun kursi. Udah hancur parah sih ini. Permisi. Kayak ada suara di bagian sini. Halo. Hancur ya, teman-teman ya. Rusak. Dan di ujung ini sawah ya. Jadi mungkin tempat ini dulunya sangat enjoy buat sekedar menikmati akhir pekan ataupun makan bersama keluarga. Allah Akbar. Kira apaan nih? Orang-orangan sawah ternyata. Kira hantu. Ya, jadi sekelilingnya tuh sawah itu ya. Oke lah. Kita langsung menuju ke bagian arah rumahnya yang ada di bagian belakang. Jadi rumahnya itu lantai 2 ya. Aku tadi sore udah ngecek ke bagian sini. Tadi pun udah live streaming juga di aplikasi sebelah di lokasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ngedenger suara kayak ada suara bayi. Apa perasaanku aja nih? Suaranya dari bagian sini nih. Oke, kita fokus ke bangunannya yang ada di depan kita ini. Ini kita nggak perlu review, teman-teman ya, karena ada yang tinggal di ujung sana. Jadi kita fokus ke bangunan yang besar di bagian sini. Ada salah satu bangunan yang pernah digunakan gandir salah satu perempuan. Jadi si perempuan ini masih di bawah umur, teman-teman ya. Dan dia gantung diri di lokasi ini dikarenakan dia depresi, malu sama teman-temannya, malu sama keluarganya.
dan akhirnya dia memutuskan untuk gandir di lokasi ini. Yaitu informasi yang gue dapatkan. Serem juga ya teman-teman ya, dia harus hamil di luar nikah. Untuk bangunannya gede ya, sampai ke bagian sana. Wow, ini sawah ya, dan itu kayaknya rumah-rumah warga. Kalau sebelah situ ini udah kayaknya hutan. Ini rimbun banget ini jalannya. Kita buru-buru masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, banyak gambar-gambar tidak senonoh di sini. Jendela-jendelanya udah nggak ada. Gambar-gambar apa ya ini semua ini? Kayak cerobong ya temen-temen ya. Dan dalamannya tuh udah hancur-hancur. Ya jadi setelah ada kejadian tersebut, ada mitos yang saya dapatkan di lokasi ini, yang mana di lokasi ini kabarnya sih ada sosok kuntilanak menggendong bayi cuy. Semoga aja ketemu sih ya. Permisi. Lorongnya serem sih. Ada ruangan, coba kita cek. Ini kayaknya bekas toilet sih ya. Iya, ini bekas toilet ini. Atapnya kayak gitu. Tasik. Bukan makan sendiri. Dan apa ini? Banyak coretan-coretan di dinding ya. Udah biasa sih ya. Bangunan-bangunan yang saya jelajahin, sudah pasti di dalamnya itu banyak coretan-coretan. Astagfirullahaladzim. Ada suara di bagian sini. Ya ada suara orang mendekat gitu loh teman-teman. Halo. Siapa? Jika memang itu makhluk gaib yang ada di sini, coba kalian hadir malam ini. Oke, kita fokus ya. Kita fokus ke bagian sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tangga ke lantai atas. Cuman kita review bagian bawahnya terlebih dahulu. Nggak ada properti yang tertinggal. Gue nggak tahu apakah ini diambil maling atau memang dipindahkan ke tempatnya yang lain atau ke rumahnya. Ini apa kesini nih? Ini bangunan. Gue kira bangunan ya di sini ya. Tapi gue ngeliat lampu ya di situ ya. Apa di situ ada rumah warga mungkin ya? Ini ada lampu di bagian situ. Suasananya dapet sih ya. Ini kayaknya bekas tangga atau gimana? Oh iya, mungkin ini ada tangga dulunya di sini nih. Atau tempat buat nyantai juga terbuat dari anyaman bambu yang seperti ini nih. Cuman sekarang udah habis teman-teman ya. Maka oh iya ini nih. Bekas bambu-bambunya dia ada di bawah. Stop teman-teman. Siapa? Sumpah gue merinding banget. Gak tahu ya. Mungkin gara-gara tersugesti sama kisah gandir di lokasi ini, sama kisah kuntilanak yang gendong bayi. Kok ngedenger orang jalan di sini deh. Nah jadi ini lantai 2 nya teman-teman ya. Kita coba nanti ke lantai 2. Siapa tahu bisa. Dan kita coba ke bagian sini dulu sebelum kita ke lantai 2 nya. Ah sumpah ini lokasinya serem banget ya. Ada ruangan di bagian sini. Oke, kayak gini aja bagian sini. Coba kita lihat bagian belakang. Permisi. Ada celana. Ada celana, aku nggak tahu ini celana siapa. Suasananya bener-bener horor ya. Ini kayaknya bekas toilet juga nih bagian sini. Cuman kondisinya udah sekarang seperti ini teman-teman ya.
Kita coba naik ke lantai 2. Apakah aku bisa menyelusuri ke bagian lantai-lantai 2-nya? Karena ini udah nggak ada apa namanya pijakan buat kita naik ke bagian lantai atasnya cuy. Nah untuk bundirnya itu di bagian lantai bawahnya sih ya. Menurut informasi yang saya dapat segitu. Kita coba naik ya. Cuman ini kayaknya kita harus pakai lighting aja teman-teman ya. Karena satu tangan aku harus eh, pegangan. Kita pakai lighting aja ya teman-teman ya. Nggak harus pakai center. Yang penting kelihatan. Kita coba naik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi udah nggak ada pijakannya nih. Wih, ada bercak nih. Bercak apa ini? Merah-merah. Permisi. Agak ngeri juga ini ya. Waduh, ini udah keropok nih. Udah lapuk nih. Makan rayap cuy. Banyak bercak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi solihin. Tapi malah serem redup-redup kayak gini ya. Suasananya jadi horor. Coba ke bagian sini. Wow, sumpah ini bukan uji nyali horor tapi memacu adrenalin karena takut robok teman-teman ya. Wahai makhluk astral, wahai sing gaib, jika memang kalian ada di sini, oke, kayaknya aku bisa pegang center kalau di sini. Aku minta malam ini jabarkan diri kalian. Cuman kita nggak bisa ke bagian sana. Ini masih ada ke bagian sini nih. Cuman ya sama aja sih teman-teman ya. Cuman ruangan. Mungkin dulu di bagian sini difungsikan atau digunakan sebagai tempat untuk ini apa namanya makan. Karena ini bekas tangga-tangga nih untuk menuju ke bagian atasnya. Cuman ini lapuk nggak sih? Kayaknya aman sih ya. Cuman aku rada-rada was-was nih. Pengen banget ke bagian ujung-ujung sana. Cuman kalian lihat tuh. Ini udah hancur. Dan kayaknya terlalu beresiko. Jadi kita turun aja teman-teman ya. Kita turun. Kita mengarah ke bagian sana aja. Bagian bawah. Dan kita coba diam beberapa saat di bagian sana. Apakah ada eksistensi yang kita dapatkan. Kita turun dulu teman-teman ya. Ini agak ngeri juga nih. Ini nggak lucu nih kalau sampai kita jeblos di sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ih. Ben, gue ngebayangin kalau tiba-tiba ada kuntilanak di sampingku. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Ya cuma bisa teriak mungkin ya. Aduh. Kita coba turun. Jendela-jendelanya udah nggak ada ya. Coba kita intip bagian samping. Samping tuh sawah sih ya. Suara. Halo. Buat siapapun penunggu yang ada di sini, jika memang kalau ada sesuatu di belakangku, kalian bantu komen. Buat siapapun penunggu yang ada di tempat ini, aku minta jabarkan diri kalian. Suara ya? Sumpah suara lo ini. Hah? Suara dari bagian sini? Ih, merinding aku nih. Kayaknya suara perempuan ya. Enggak, suara langkah kaki, suara perempuan. Suaranya kombinasi dari tadi nih. Allah. Ayo dong. Jika memang kalian mau berinteraksi, aku minta malam ini wujud. Siapapun kalian itu. Rumah ini dikelilingi Ultraman.
kurang kasih sayang dari mama. Banyak bacaan-bacaan di dinding-dinding ini. Allah. Cancut, Hello Kitty dilarang, ewean. Waduh, remuk ini. Banyak gambar-gambar seperti ini mungkin kerjaan anak-anak muda ya teman-teman ya. Atau anak-anak SMP, SMA gitu ya, biasa nongkrong di tempat-tempat seperti ini dan mereka menggambar eh, sesuai keinginan mereka. Dilarang masuk selain anggota Dede Superman. Anjay. Berarti harus jadi anggota Superman dulu nih untuk masuk bangunan ini. Oke lah teman-teman. Yang penting kita udah explore bangunan ini. Sebenarnya bangunannya dari depan kayak bangunan yang besar ya teman-teman ya. Setelah kita telusurin ternyata bangunannya nggak terlalu besar-besar amat sih ya. Kecil cuy. Mungkin kita arah lagi ke bagian sana. Kalau andai saja si homelessnya ini bisa diwawancarai, cuman gelap banget. Gak enak aja udah tengah malam kita ganggu mereka yang sedang istirahat. Oke, jadi kayak gini dari depan. Gue coba ngambil gambar nanti dari bagian sini. Kayaknya ya buat thumbnail video ini teman-teman ya. Ini ada jalan ke bagian sana ya. Oh, nggak tahu tembusannya kemana. Oke lah teman-teman, kayaknya sampai di sini teman-teman. Saya rasa udah cukup kita jelajahin bangunan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menemani videoku dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah like video ini. Gue Heri dari Madura, Kutna Sopawa Damakadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.